Your skin deserves more than just beauty. Meet Santelia, 100% vegan, eco-friendly, and gentle for your everyday glow. No harsh chemicals, only clean ingredients your skin will love, because real luxury is caring. For you and the planet. Santelia, glow consciously. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Alodia Gina Salsabila dan teman aku. Halo, nama aku Gina Putri Ronald Gini Bahar. Nah, kali ini kita bahas tentang skincare nih, Ay. Nah, ngomong-ngomong tentang skincare, pasti kebanyakan dari kita langsung mikir soal hasil yang glowing, cerah, dan juga sehat. Padahal nih, di balik satu produk skincare, ada proses yang panjang banget yang melibatkan berbagai hal dari bisnis, regulasi, dan juga kebijakan negara. Mulai dari bahan baku, izin edar, sampai klaim eco-friendly yang susah banget tuh didapetinnya. Iya, betul banget nih. Dan semua yang diatur nggak bisa asal jalan. Jadi ada prosesnya, dan di sinilah skincare jadi relevan buat dibahas sama kita secara politik dan juga ekonomi. Nah, menurut kamu nih, Ay, kenapa sih ini penting buat Gen Z? Kenapa penting buat Gen Z? Kalau menurut data BPS, Gen Z adalah salah satu usia terbesar di Indonesia dan mulai aktif secara ekonomi. Terus kita bukan cuma konsumen, tapi juga calon pelaku usaha, terus juga ada pekerja industri dan penentu arah pasar. Kalau kita nggak paham politik dan bisnis, posisi kita cuma jadi target pasar aja, bukan cuma jadi aktor. Oh gitu ya, Ay. Berarti dari kesadaran ini, makanya nih teman-teman, lahir suatu brand yang eco-friendly, yaitu adalah Santelia. Nah, Santelia ini adalah brand yang eco-friendly dan berbasis bahan tanaman yang fokus ke kesehatan kulit, keberlanjutan lingkungan yang jangka panjang. Nah, brand ini dibangun dari pemahaman bahwa beauty industry ini bukan industri kecil doang, tapi ia berdampak ke lingkungan, ekonomi, dan juga kebijakan. Oke, Gin, berarti Santelia itu nggak cuma hadir sebagai produk skincare, tapi juga sebagai media edukasi. Nah, target audiensnya adalah Gen Z usia 17 tahun sampai 25 tahun. Tapi lebih dari itu masih pakai loh. Oh, berarti nggak ada batasan usia ya, Ay? Ada, tapi emang pentingnya tuh Gen Z. Positioning Santelia yang sadar sistem, bukan cuma pengen cantik, tapi juga pengen paham. Oke, paham. Tapi iya ya? ada yang kurang ya, Ayah? Apa? Jadi, bisnis tuh pasti berkaitan juga dengan owner nih. Pasti teman-teman pada kepo juga nggak sih? Sama interview mungkin ya. Owner dari Santelia? Iya. Yuk, kita langsung nonton aja yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Keira Indonesia Putri Lavinsi. Di sini akan menjadi host podcast pada kali ini nih. Nah, hari ini aku nggak sendirian pastinya, aku ditemani sama owner Santelia. Boleh dikenalin nggak Kak, namanya siapa? Halo, saya Orbit sebagai owner dari brand Santelia. Nah, kalau boleh tahu nih, Santelia ini udah berdiri berapa lama nih Kak Orbit? Ini udah tahun kelima dari saya pertama kali mendevelop perusahaan ini sih. Oh, si Santelia ini berarti udah 5 tahun ya Kak Orbit? Betul. Dari yang tadi teman-teman aku udah jelasin, kan kita bisa tahu nih kalau skincare itu tuh bukan hal yang sepele ya Kak Orbit. Nah, mungkin kita bisa ngebahas soal Santelia sendiri dan skincare lainnya di pembahasan yang selanjutnya ya. Nah, biar pembahasannya lebih terstruktur dan gak cuma opini aja, kita coba lihat Santelia dari industri skincare lewat kacamata teori. Nah, hari ini aku bersama Kak Orbit bakalan ngebedahnya lewat beberapa framework. Ada Pestle, SWOT, dan juga 5 Forces. Kira-kira Kak Orbit siap gak nih ngebahas tentang framework ini? Siap. Siap, oke. Kita mulai aja kali ya dari Pestle. Nah, kalau Kakak Orbit sendiri itu ngelihat Santelia itu tuh sebagai sebuah brand tuh sebenarnya faktor eksternal itu ada apa aja sih, dan apa yang paling berpengaruh, dan gimana Kak Orbit itu menjelaskan dari poin-poin Pestle-nya itu sendiri? Kalau dari analisis Pestle itu kan adalah framework untuk gimana cara kita tuh bisa melihat lingkungan eksternal dari sebuah bisnis kan. Dari sisi politikal sendiri, Santelia itu harus patuh kepada regulasi yang udah dibuat oleh BPOM. Aturan bahan kosmetik dan kebijakan lingkungan. Karena kan emang Santelia itu adalah brand skincare yang eco-friendly kan konsepnya. Ini menentukan apakah produk itu bisa beredar atau enggak. Oh gitu. Nah, Iya. mungkin kalau dari sisi ekonomiknya kira-kira apa aja nih Kak Orbit? Kalau dari ekonomiknya kan daya beli Gen Z sekarang itu ya, dan pertumbuhan industri skincare lokal tuh lagi meningkat banget di era sekarang. Tapi pertumbuhan industri skincare ini juga tetap sensitif terhadap harga dan kondisi ekonomi yang ada di negara kita. Oh gitu. Nah, kalau misalnya secara sosialnya itu kayak gimana Kak Orbit?
Kalau secara sosial itu ada perubahan gaya hidup. Gen Z itu makin peduli sama clean beauty kalau sekarang kan trennya kan. Kamu juga Gen Z kan? Iya, aku Gen Z banget. Iya, sekarang tuh Gen Z tuh marak dengan clean beauty, sustainability dan keamanan produk karena mereka tuh mengutamakan gimana cara tuh kita bisa pakai skincare tuh tapi kita tetap terjamin keamanannya. Oh, jadi bukan produk abal-abal ya? Betul, karena bukan kayak Mercury gitu ya? Bukan dong. Bukan Mercury. Oke. Nah, mungkin selanjutnya dari sisi teknologikalnya kali ya Corbett. Kan sekarang juga Gen Z itu yang paling marak menggunakan teknologi, entah itu Instagram, TikTok, atau platform lainnya. Nah, kalau Centelia sendiri itu kayak gimana Corbett? Dari sisi teknologikal, Centelia ini memungkinkan brandnya itu bukan cuma memasarkan produk doang. Jadi kita nggak cuma jual produk doang fokusnya, tapi kita juga gimana caranya brand ini tuh bisa mengedukasi masyarakat dan menggunakan media digital tuh dengan sebaik-baiknya. Karena di era sekarang ini masyarakat juga harus diedukasi bahwa gimana cara kita tuh bisa menggunakan skincare dan merawat diri kita, tapi kita juga tetap menjaga lingkungan sekitar. Oh gitu, jadi bukan kayak hanya menjual produknya aja, tapi tetap mengedukasi teman-teman di luar sana ya. Betul. Secara environmentalnya ya Corbett, kan Centelia sendiri juga terkenal sebagai produk yang sangat ramah lingkungan. Nah kalau dari Kak Corbett sendiri itu kayak gimana? Kalau secara environmental itu karena saya mendevelop Centelia ini sebagai brand yang ramah lingkungan, saya juga pasti akan memastikan bahwa dari bahan sampai pengemasan itu semuanya harus eco-friendly. Oh gitu, berarti menggunakan bahan-bahan daur ulang? Betul, jadi kita menggunakan 100% vegan ingredients. Oh wow, keren banget ya teman-teman. Nah mungkin yang terakhir itu secara legal kali itu gimana, bisa dijelaskan nggak ke teman-teman semuanya di... Kalau dari sudut pandang legal, Centelia tuh harus patuh pada hukum perlindungan konsumen dan standar keamanan kosmetik yang ada di Indonesia pastinya. Oh gitu ya. Nah berarti lewat Pestel sendiri tuh Centelia itu bisa dibilang ngerti kalau bisnisnya itu tuh bukan berdiri sendiri ya, tapi tetap harus dipengaruhi sama kondisi sekitar kayak yang tadi Kak Corbett sendiri jelasin. Oh gitu tuh Gin, ternyata kalau dari Pestelnya. Oh, jadi paham nih Ai sekarang. Abis ini kira-kira bahas tentang apa lagi sih mereka? Coba kita dengerin aja kali ya. Boleh, langsung aja lah ya Ai. Selanjutnya kita masuk ke SWOT nih Kak Corbett. Nah kira-kira kondisi internal dan eksternal dari Centelia ini tuh apa sih yang paling kelihatan dari analisis SWOT sendiri? Yang pertama ada strength atau kekuatan dari Centelia ini ada di konsep eco-friendly dan nilai edukatif yang jelas pastinya. Oh iya. Untuk weakness-nya, emang Centelia ini tuh memakan biaya produksi yang lebih tinggi karena bahan-bahan yang kita gunakan itu adalah bahan-bahan alami dan kemasannya 100% ramah lingkungan. Oh berarti emang kalau ada harga ada kualitas pastinya ya Kak Corbett? Betul. Ya. Opportunity-nya sekarang itu kan ada tren green beauty yang lagi berkembang dan Gen Z juga semakin lama semakin kritis. Jadi menurut saya sebagai owner brand, Gen Z pasti akan memilih brand yang lebih ramah lingkungan. Oh iya. Mungkin yang terakhir apa nih Kak Corbett? Kalau untuk tantangannya atau threat-nya itu sekarang itu banyak brand besar yang mulai pakai konsep serupa. Oh gitu. Jadi saingannya juga banyak kali ya Kak Corbett di Betul. green beauty ini. Betul. Nah, berarti tantangan Centelia itu tuh bukan cuma persaingan antara produk, tapi juga dari konsistensi nilainya sendiri ya, Kak Corbett. Ai. Jadi kayak gitu tuh penjelasan dari SWOT. Kita jadi punya lebih tahu pengetahuannya kan. Iya, Terus kayak nambah insight-nya juga. Betul banget. Kira-kira abis ini ada lagi nggak sih yang dibahas? Ada gak sih yang ketiga tuh frameworks-nya? Penasaran deh. Lanjut aja yuk. Kita langsung masuk ke framework terakhir yang gak kalah penting, yaitu quarters 5 versus. Nah, kalau Kak Corbett sendiri itu gimana ngelihat industri skincare yang secara keseluruhan dan gimana posisi Centelia ini tuh bersaing dengan produk-produk yang lain? Kalau yang pertama, emang persaingan antara para pesaing atau kompetitor tuh emang lumayan tinggi. Karena banyak brand lokal dan brand internasional yang lagi marak di pasaran juga kan. Iya. Yang kedua, ancaman pendatang baru juga tinggi karena barrier masuk industri skincare tuh emang relatif rendah kalau di negara kita. Yang ketiga, ada ancaman produk pengganti yang lumayan gede juga. Karena sekarang itu juga ada brand impor, bahkan juga beberapa orang tuh juga bisa DIY skincare sendiri gitu. Iya. Yang keempat, daya tawar konsumen tuh kuat karena pilihan produk banyak dan mudah dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Iya, benar. Dan yang terakhir, daya tawar pemasok bisa berpengaruh, terutama untuk bahan alami yang berkualitas. Oh gitu. Jadi kuncinya itu tuh bukan cuma jual skincare-nya aja ya, berarti kita tuh harus jual kepercayaan juga ke
konsumen-konsumen kita ya kan. Betul. Atau misalnya bisa disebut juga sebagai brand loyalty kali ya Kak Orbit. Nah, tadi kan kita udah lihat ya dari owner Santelia tadi itu kayak penting banget pembahasannya, Betul kayak banget. daging semua kan isinya. Betul banget, betul. Terus kayak dari pembahasan tadi kita bisa tarik nih satu benang merahnya, Apa tuh satu benang merahnya, Ay? bahwa industri skincare termasuk Santelia selalu dipengaruhi kebijakan politik, kondisi ekonomi, dan juga perubahan sosial. Framework tadi juga nunjukin bahwa keputusan bisnis selalu berada dalam sistem yang lebih luas banget. Oh gitu, Ay. Nah, aku juga punya penjelasan nih. Dan buat Gen Z, ini penting banget nih, Ay. Apalagi kita kali ya, Gen Z juga kan. Bukan cuma pengguna produk, kita adalah generasi yang bakal nentuin arah industri ke depannya nih, teman-teman. Nah, dan juga lewat Santelia, kita nih bisa belajar banyak hal, yaitu dari kesadaran politik dan juga ekonomi. Itu bisa dimulai dari hal-hal kecil atau hal-hal yang sederhana. Seperti contohnya kayak skincare nih, teman-teman. Nah, berarti kesadaran politik dan bisnis itu nggak jauh dari kehidupan sehari-hari kan? Betul banget, Ay. Nah, justru hadir di keputusan kecil yang kita ambil sebagai konsumen. Nah, makanya itu Santelia, yaitu brand skincare yang eco-friendly ini hadir bukan cuma sebagai brand skincare yang ala-ala eco-friendly doang nih, Ay. Apa tuh? Tapi juga sebagai ruang belajar bahwa beauty, bisnis, dan kebijakan itu bisa saling berkaitan. Jadi, glow up boleh, tapi sadar sistem tuh juga perlu loh, Ay. Harus gak sih? Iya, makanya itu ayo kita dukung brand eco-friendly, brand lokal yaitu Santelia.